Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cikgu KR. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar membuat materi dan melakukan interaksi dengan siswa di Google Classroom. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat dan menilai tugas yang telah dikerjakan siswa. Di Google Classroom, guru tidak hanya bisa memberikan materi, tapi juga bisa memberikan tugas secara langsung, menyimpan dalam bentuk draft, menjadwalkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan melalui laman desktop atau PC, melalui handphone Android, ataupun melalui iPhone. Sekarang, kita akan mencoba belajar membuat tugas melalui handphone Android. Langkah pertama, kita buka laman Google Classroom melalui browser. Jika sudah terbuka, kita buka kelas yang akan kita berikan tugas. Selanjutnya, kita masuk ke tugas, lalu tambah. Yang kita tambahkan adalah tugas atau assignment. Beri judul tugas: membuat gambar ilustrasi. Instruksi sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Jika kita tidak mengisi tugas, berarti tugasnya bisa kita lampirkan pada bagian add. Kemudian, siswa bisa membuka tautan yang kita tambahkan. Jika kita ingin menambahkan instruksi, kita bisa mengetikkan instruksinya. Kita salin saja yang sudah disediakan. Nah, linknya bisa kita sertakan pada deskripsi, namun bisa juga kita tambahkan melalui add. Misalnya untuk link penyerahan tugas, saya pindah ke sini, add link. Kemudian add link, maka akan ada tampilan link baru pada bagian bawahnya. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, siswa bisa mengklik link ini lalu menyerahkannya. Kemudian, tugas ini bisa kita kirimkan ke seluruh siswa atau ke salah satu siswa dengan menceklis salah satu siswanya saja. Tapi jika kita serahkan ke semua siswa, kita klik saja all student dan tercentang semua siswa. Poin bisa kita tentukan apakah akan diberikan dengan nilai tertinggi 100 atau nilai tertinggi di bawahnya. Kemudian, deadline, tanggal dan waktu. Untuk deadline, tanggal dan waktu ini adalah tanggal terakhir atau deadline penyerahan tugas. Misalnya kita buat deadline-nya tanggal 5 September. Waktunya jam 9.00. Jika sudah selesai, kita masukkan topik. Karena sudah ada topik seni rupa, kita pilih topik seni rupa. Rubrik tidak perlu karena sebetulnya tadi kita sudah menambahkan rubrik. Nah, pada bagian tugas ada pilihan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tugas bisa diberikan secara langsung, bisa dijadwalkan, dan bisa disimpan dalam bentuk draft. Apabila kita memilih tugas atau assign, berarti kita memberikan tugas secara langsung, terhitung kapan tugas itu dikirim. Apabila kita memilih menjadwalkan, maka di sini akan tertera kapan waktu jadwal itu akan dimulai. Nah, kita bisa mengetikkan
mengirim jadwal itu kita tentukan kapan. Misalnya untuk mengirim tanggal besok, lalu jamnya dimulai kapan. Maka tugas ini tidak akan aktif sebelum waktu itu dimulai. Jadi kita bisa mengirim tugas untuk waktu-waktu tertentu sebelum harinya, dan kita tidak perlu memposting pada hari itu. Tugas itu akan aktif dengan sendirinya pada waktu yang sudah kita jadwalkan. Kemudian kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk draft, yang sewaktu-waktu apabila tugas itu akan kita tugaskan kepada siswa, bisa kita menekan tugasnya. Dengan catatan, apabila kita ingin menjadwalkan, harus dibuat 1 hari sebelum, minimal 1 hari sebelum tugas itu kita kirim. Nah, hari ini kita akan mengirim tugas secara langsung kepada siswa. Kita pilih assign atau tugaskan. Maka pada bagian tugas akan muncul tugas baru untuk siswa. Yang di atas membuat gambar ilustrasi. Nah, inilah tugas baru yang telah kita buat tadi. Menggambar ilustrasi pada bagian bawah adalah materi yang pernah kita tambahkan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke akun siswa. Nah, kita akan masuk ke akun siswa. Di sini ada tugas baru membuat gambar ilustrasi. Siswa akan membuka tugas tersebut. Nah, di sini tugasnya, statusnya adalah ditugaskan. Ditugaskan ini akan berubah setelah kita menyerahkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Kita buka tugasnya. Nah, jika siswa merasa telah mengerjakan tugas yang dalam bentuk lampiran tadi, siswa bisa menekan tanda sebagai selesai. Nah, apabila telah menekan tanda sebagai selesai, maka yang ditugaskan tadi akan berubah menjadi diserahkan. Seperti ini. Nah, sudah berubah menjadi diserahkan. Selanjutnya, guru bisa melakukan penilaian kepada tugas yang telah diserahkan siswa. Kita lihat tugas pada akun peserta didik atau guru bahwa sudah ada 1 orang siswa yang telah menyerahkan tugas ini. Nah, di sini dari 5 orang yang ditugaskan, kemudian 1 orang siswa sudah menyerahkan peserta didik. Berarti ada 6 orang siswa di kelas kita. 1 orang sudah menyerahkan dan 5 orang masih ditugaskan atau belum menyerahkan tugasnya. Kita bisa menilai tugas yang telah dikerjakan siswa pada bagian tugas. Nah, nilai tertinggi adalah 100. Misalnya kita tekan 95, tugas siswa tersimpan. Sekarang pada bagian tugas siswa kita telah menilai 1 orang siswa dengan nilai 95. Lalu kita kembalikan ke siswa, sehingga siswa bisa melihat tugas yang telah nilai tugas yang telah dikerjakannya, dan guru juga bisa memberikan komentar pada tugas tersebut. Misalnya, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Kita kembalikan kepada siswa. Nah, 1 orang siswa telah kita lakukan penilaian. Sekarang kita kembali ke akun siswa. Ini adalah akun siswa. Nah, di bawah terlihat
tugas Anda nilainya 95 dan ada satu komentar dari guru, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Terima kasih Bu Guru. Nah, dengan demikian kita telah melakukan penilaian kepada siswa. Kita juga telah memberikan tugas kepada siswa. Dengan begitu mudah kita bisa menilai tugas yang telah dikerjakan siswa. Demikianlah cara membuat tugas dan menilai tugas pada aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.